Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Masyarul muslimin, sebelum kita mulai thalabul ilmi, kita berdoa dulu, mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid dini wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Sungguh hari-hari ini kita berada di pada hari-hari yang sangat istimewa, ya. Istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamakan hari-hari seperti ini mirip dengan 10 akhir, ya, bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah SWT bersumpah dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan layalin ashr, ya, 10 malam-malam yang 10. Para ulama tafsir, ya, mengatakan bahwa sungguhnya layalun ashr itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Qalu, "Walal jihad fi sabilillah." Qala, "Walal jihad fi sabilillah." Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abbas dalam hadis Imam Bukhari, beliau bersabda, tiada hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih cintai amal soleh di dalamnya melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula berjihad fi sabilillah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya jihad fisabilillah tidak lebih utama daripada amal soleh di awal bulan ini. Illa kharaja rajulun bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar berangkat berjihad fisabilillah itu keluar dengan membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali. Artinya apa? Mati syahid. Yang mati syahid di bulan ini, di awal ini, itu baru lebih baik daripada amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini, ya. Subhanallah, begitu istimewa, begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan ini terkumpul berbagai macam ibadah, ya. Ada ibadah haji, ada umroh, ada saum, ya, ada takbir, ada kurban, ada salat Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar. Nah, di antara amalannya, amalan-amalan apakah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di bulan ini? Yang pertama adalah saum, ya. Saum, ya. Saum, ya. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW disebutkan puasa selama 9 hari, tanggal 1 sampai 9 bulan Dzulhijjah, ya.
1 sampai 9 bulan Dzulhijjah. Bagi kita masyarakat muslimin ya, yang punya keinginan yang kuat ya untuk beramal soleh, saum itu lebih afdol, sangat bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya keberatan karena kerja dan lain, minimal jangan tinggalkan tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah ya. Namun jamaah bertanya-tanya, Arafahnya hari apa nih? Ya kan? Hari Jumat atau Sabtu nih? Mana Mas Salim? Ya, karena Muhammadiyah hari Jumat, ya, di Mekah juga hari Jumat ya, Arafah hari Jumat. Jadi yang haji tahun ini Haji Akbar namanya ya, karena Arafahnya pada hari Jumat, Al-Hajju Arafah. Namun di Indonesia ya sesuai dengan matla, sesuai dengan Ru'yatul Hilal adalah hari Sabtu. Nah kita mau puasa yang mana nih? 9 tanggal apa? Hari Jumat atau Sabtu kan? Jumat tanggal 9 ya. Sabtu juga tanggal 9 menurut pemerintah. Nah ini ada perbedaan pendapat ya. Ya. Bagi yang menganut yakni wahdatul matalih ya, kesatuan matlak, kesatuan apa namanya? Seluruh dunia satu matlak ya, satu terbit hilal, puasa semua ya, maka hari Jumat sudah Arafah ya. Ya, tapi bagi yang ikhtilaful matalih, ikhtilaf matlak ya, karena di Indonesia belum kelihatan tanggal 29 Dzulqa'dah itu, maka kemudian digenapkan menjadi 30 ya. Ya 30 hari Kamisnya, kemudian baru hari Jumatnya puasa. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, ini memang menjadi perbedaan pendapat ya. Namun kita tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena perbedaan ini memang biasa terjadi. Sebagaimana waktu sholat kan juga berbeda juga waktunya kan. Saat ini kita sholat maghrib ya, salat ini sholat maghrib. Tapi di Mekah masih zuhur ya. Ya, jam 6 dikurangin 4 masih berapa? Masih jam 2 ya, masih zuhur ya. Jadi biasa berbeda. Dengan Amerika malah selisihnya berapa? 12 jam ya. Jadi biasa perbedaan waktu seperti ini. Jadi bukanlah satu hal yang asing. Nah, dan Rasulullah SAW itu sudah puasa Arafah. Kapan? Ya sebelum haji. Jadi memang Arafah ini ada dua ya. Arafah tempat ya. Kalau Arafah tempat, tempatnya ya di Mekah sana Arafah tempat. Kalau Arafah waktu ya waktunya tanggal 9. Nah, bisa jadi berbeda ya, tepatnya di sana, di sini waktunya berbeda. Bisa jadi. Ya. Dan itulah kemudian yang dianut oleh kebanyakan ulama di dunia ini ya, seperti ini termasuk Indonesia ini wahdatul ikhtilaful matalih ya, sehingga kalau menganut secara waktu ya gimana ya kita tidak di sana ya ikuti yang ada di Indonesia, yaitu tanggal 9-nya hari Sabtu atau hari Arafah. Selain itu kesepakatan ulama bahwa sungguhnya qada'ul hakim adalah fasl. Jadi keputusan dari pemerintah itu adalah memutus dari berbagai macam perbedaan yang mungkin mengatakan hari Jumat, hari Sabtu, ada yang hari Kamis dan seterusnya ya. Kalau sudah pemerintah memutuskan ya hari Sabtu ya sudah kita ikuti hari Sabtu ya, tanpa mengolokkan atau menyalahkan orang-orang yang berpedoman hari Jumat ya, hari Arafahnya. Nah, kemudian apa saja dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sungguhnya di antara amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah ini selain puasa adalah memperbanyak takbir, tahlil, tahmid ya. Fa'aksiru fiha at-tasbih wa tahlil wa tahmid
wa takbir atau kama qala sallallahu ya. Maka perbanyaklah apa? Takbir, perbanyaklah tahmid, ya, zikir, baca salawat dan seterusnya. Ini sangat utama sekali. Ya. Untuk takbir ini terutama adalah fi ayyamin ma'dudat. Fi ayyamin qala ta'ala wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah Allah pada hari-hari yang terhitung, yaitu hari-hari tasyrik, ya. Kemudian masyarakat muslimin perlu diketahui bahwa takbir Idul Adha ini berbeda dengan takbir Idul Fitri, ya. Kalau Idul Fitri itu hanya satu malam, yaitu malam takbiran, yaitu hilal, ketika hilal sampai kapan? Sampai imam naik mimbar untuk sholat Idul Fitri. Zuhurnya, asar, maghrib sudah nggak ada lagi, hanya sampai sholat id aja. Itu untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu 5 hari. Kapan? Dari Arafah. Dari 9 bulan Arafah itu udah takbir. 9, 10 ya, hari Idul Adha. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Sampai kapan? Sampai asar. Pada asar mesti takbir. Maghrib sudah tidak ada lagi. Nah, ini perlu dipahami, ya, karena sebagian saya masih dengar di masjid-masjid itu, ya, Idul Fitri, zuhur, asar masih aja takbir, malamnya masih takbir. Kadang-kadang, ya, ini mungkin nggak baca kitab fikih, ya, nggak baca fikihnya. Tapi kalau Idul Adha sampai 5 hari atau hari ketiga hari tasyrik, ya, asar, begitu, ya. Kemudian di antara amal saleh yang lainnya adalah fasholli li rabbika wanhar, nih, salat Idul Adha pada hari nahar, kemudian berkorban, ya, bagi yang mampu, yang mana pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada darah yang jatuh di tanah. Baik, masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah ini sehingga kita mendapatkan keberkahan, kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Al-maqalatu tsamina asyrah. Qala Syekh Imam Nawawi rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Al-maqalah tsamina asyrah, qala alaihi salam, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Fal ghadabu yuzilul aqla. Ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba, fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidu as-sabru al-asal. Rawahul Baihaqi. Wal hasadu yuzilud din. Ya. Qala Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Wat tama'u yuzilul haya, wat tama'u yuzilul haya'a, wal ghibatu tuzilu al amalus salih. Ya. Mengulangi, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata yang paling mahal dalam badan manusia, namun 4 hal ini akan dihilangkan oleh 4 hal pula, ya. Subhanallah, ini 4 permata, ya. Permata itu adalah satu hal yang paling mahal, yang sangat mahal, ya.
Kalau permata ini mungkin kalau sekarang ini apa ya? Intan Pak ya. Intan yang menjadi rebutan, yang menjadi buruan para konglomerat itu ya. Jadi manusia, sungguhnya semua kita punya 4 permata yang sangat mahal harganya. Mungkin kita tidak mampu membelinya. Apa 4 permata tersebut? Yang pertama adalah al-aqlu, ya, akal, ya. Yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, rasa malu. Dan yang keempat adalah amal soleh. Jadi 4 permata ini sangat-sangat mahal, ya, namanya permata, ya, intan barangkali yang menjadi buruan yang para konglomerat, ya. Yang pertama adalah akal. Nih, akal ini adalah satu yang sangat berharga. Bisa bayangkan masyarakat muslimin, ini mungkin jauh lebih mahal daripada harta yang kita miliki. Yaitu pertama akal, ya. Nah, karena apa? Kalau orang nggak punya akal, apa namanya? Majnun kan? Kalau udah majnun, ya nggak ada gunanya, nggak ada, ya seakan-akan ya nggak berguna lah. Bagaimana orang majnun, ya, menjadi beban keluarganya, ya, menjadi merepotkan masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Makanya sangat-sangat mahal. Nah, satu hal yang sangat mahal, sangat berharga ini jangan sampai dihilangkan. Ya. Nah, apa yang menghilangkan akal? Akal itu bisa hilang. Apa yang menghilangkan akal? Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah itu menghilangkan akal, ya. Marah. Jadi marah itu menghilangkan akal. Kalau marah, yang marah itu, kalau ada yang pernah belajar di gontor bahasa Arab apa? Mahfudhah itu apa? Al-ghadabu jununun. Al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiru nadamun, ya. Orang marah itu awalnya adalah gila, akhirnya adalah penyesalan, ya. Al-ghadabu, ya, awwaluhu jununun wa akhiru nadamun. Orang yang marah itu awalnya adalah gila dan akhirnya adalah penyesalan. Nah, marah ini masyaallah muslimin, ini menghilangkan akal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hal yang sangat-sangat diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada orang yang datang, ya, ketika orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Apa Rasulullah SAW nasihatnya? La takdob, jangan marah. Ya, faraddada miraran. Dia pengen ditambah lagi, ya Rasulullah, tolong tambah lagi nasihatnya, tambah lagi. Kata Rasulullah apa? La takdob. Ya Rasulullah tambah lagi, la takdob, ya. Faraddada miraran qala la takdob, ya. Dalam hadis Arba'in, ya. Hadis yang ke-18, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi marah, kenapa ini menghilangkan akal? Karena ini marah ini, masya Allah, naudzubillah, ya, ya, kalau udah marah, ya benar-benar hilang akal, ya, ya, piring pada terbang, nasi berantakan di mana-mana, masya Allah. Dan biasanya kalau orang udah marah itu apa namanya, nggak punya nggak punya kontrol, ya, mengontrol. Jadi biasanya mau mau nendang, bahkan mau merampok, mau apapun bisa dilakukan oleh orang yang marah ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la takdob, karena sungguhnya marah ini sangat buruk sekali, ya, karena menghilangkan akal dan akan menganggap segala sesuatu yang dilakukan halal-halal aja, ya. Kalau orang marah itu kayaknya nggak punya dosa, ya. Orang lagi marah mau mukul, mau nendang, mau apapun, kayaknya enak-enak aja, ya, kalau nggak ada marah. Seakan-akan nggak pernah punya dosa, nggak punya salah. Nah, maka Rasulullah pesannya apa? La taghdab. Faraddada miraran
qala la taghdab. Karena apa? Karena sesungguhnya marah itu menghilangkan akal, ya, kata Rasulullah SAW. Wal aqlu nurun fil qalbi ya'rifu bihi al-haq wal batil. Karena akal itu adalah cahaya di hati yang dengan cahaya itu dia mengenal antara hak dan yang batil. Wa qala Rasulullah SAW, ya Muawiyah innaka wal ghadab, iyyaka wal ghadab fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sabru al-sabru al-asal. Wahai Muawiyah, jauhilah marah, karena sungguhnya marah itu merusak iman, sebagaimana as-sibru itu apa? Sejenis makanan yang sangat-sangat pahit, ya. Kalau orang Jawa bilang itu butrawali, ya. Butrawali itu apa, ya? Butrawali, ya. Itu brotowali, ya. Itu sangat pahit, ya, sehingga bisa mengalahkan madu. Butrawali, ya. Begitu, ya. Jadi itulah marah bisa menghilangkan iman, sebagaimana brotowali menghilangkan madu, merusakkan madu, itu, ya. Itu, ya. Jadi yang pertama akal bisa hilang dengan marah. Yang kedua hasad. Hasad ini menghilangkan agama. Wal hasadu tamanni zawal ni'matil ghair yuziluddin ay asy-syari'ah. Hasad, iri itu menghilangkan agama, yuziluddin. Agama orang bisa hilang atau bahkan hilang syariahnya, ya, kata Syekh Imam Nawawi di sini. Apa itu hasad? Hasad itu ingin hilangnya nikmat dari orang lain kemudian berpindah kepadanya. Hasad, ya. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Rawahu Abu Dawud. Jauhilah hasad, karena sungguhnya hasad itu makan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasad ini masya Allah, masyaallah muslim, harus dijauhi, Karena apa? Kenapa hasad ini menghilangkan agama? Kenapa menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan kita? Karena sungguhnya orang yang hasad, orang iri, itu bukan hanya iri terhadap orang, ya. Perlu diketahui bapak-bapak sekalian, ya. Jadi kalau orang hasad, iri, itu sungguhnya bukan hanya iri kepada orang, ya. Saya pengen misalnya Pak Salim punya, wah kayaknya surveinya Pak Salim bagus. Saya pengen, bukan hanya itu aja. Yang lebih parah lagi, orang hasad itu suudzon bukan kepada manusia, kepada Allah. Ya, kenapa? Teman, saudara, tetangga kita dapat nikmat dari siapa? Nikmat datang dari Allah, kan? Nah kalau dia hasad, kok kenapa bukan saya yang mendapat nikmat, kok dia? Saya pengen supaya nikmat dia akan pindah ke saya. Suudzon kepada Allah orang hasad itu. Makanya menghapuskan agamanya, ya. Kebaikannya hilang sebagaimana api memakan kayu bakar, ya. Jadi iri itu pada dasarnya dia suudzon kepada Allah. Bahkan kalau bisa ngomong, mungkin hasad kalau bisa ngomong, wah Allah nggak adil. Masa dia diberi nikmat saya enggak? Dia mendapatkan mobil saya enggak? Begitu sebenarnya orang hasad itu. Makanya masya Allah, hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka iyyakum wal hasad, jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad, karena hasad itu makan agama, makan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar, ya. Ya, jadi intinya mesti bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai hasad. Kemudian yang ketiga, yang menghilangkan malu, wa tama'u ay raghbah fi syai'i yuzilul haya. Tama, rakus, itu menghilangkan rasa malu. Masya Allah. Jadi malu itu adalah satu hal yang berharga, tapi bisa hilang apabila seorang itu apa? Tamak, ya. Tamak itu rakus, ya. Masyaallah muslimin, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang rakus itu
lebih berbahaya, lebih merusak daripada serigala, ya. 2 ekor serigala dilepas memakan kambing-kambing, itu masih mendingan daripada rakus. Artinya apa? Rakus itu akan merusak segala-galanya, ya. Yang rakus, ya, rakus itu masya Allah, ya, rakus, ya, hubud dunia, yang sangat, ya, berlebihan lah, gitu, ya. Ya, bisa bayangkan ya, orang rakus itu masya Allah, ya, mungkin, ya, pegawai atau pedagang atau tetangga, masya Allah, ya, sungguh luar biasa, ya, rakus terhadap harta atau rakus terhadap syahwat, ya. Mungkin istri orang juga diembat, naudzubillah. Jadi ketika seorang rakus, ya, ya, ini sangat-sangat merusak, bahkan hilang rasa malu, ya, karena rakus ini, masya Allah. Ya, rakus itu menghilangkan malu, ya. Ya, jadi sangat membahayakan, ya. Makanya masya Allah, ya, disinilah pentingnya bersyukur, pentingnya apa? Qanaah, ya, pentingnya qanaah, ya. Agar apa? Tidak rakus, ya, terhadap dunia ini. Wa tamau yuzilul haya. Kemudian yang keempat, wal ghibah tuzilul amal sholeh. Ghibah itu menghilangkan amal soleh. Wal ghibatu bikasril ghain ayadhkura syakhsu masawil insan. Ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan orang lain, ya, di luar atau ketika dia tidak ada. Wa ya fihi wa lam takun fi fa buhtan. Padahal ataupun adapun ghibah itu memang benar adanya seperti itu. Kalau memang tidak benar, bukan lagi ghibah tapi buhtan, ya, buhtan. Buhtan ini adalah semacam fitnah, ya, begitu, ya. Jadi masyarakat muslimin, ghibah ini menghilangkan amal soleh, ya, menghilangkan amal soleh, ya. Bahkan ghibah ini masya Allah, masyarakat muslimin, satu perbuatan yang sangat, dosa yang sangat besar. Bahkan dosa ini gambarannya sangat buruk sekali dalam Al-Quran, ya. Allah SWT berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, bagaikan orang yang makan bangkai. Bangkai siapa? Bangkai saudaranya, ya. Jadi saudara yang digibah itu bagaikan dia makan bangkai, naudzubillah. Rasulullah SAW pernah mendengar, ya, 2 orang yang gibah, ya, 2 orang gibah. Kemudian dipanggil, fulan, sini kamu. Kebetulan di sana ada bangkai. Bangkai apa? Bangkai kambing, kambing yang congek, ya, kambing congek, bangkai kambing. Kamu makan ini. Astagfirullah, ya Rasulullah. Masa saya suruh makan bangkai kambing congek lagi, Rasulullah. Kalaupun sehat kami nggak mau, ya Rasulullah. Bangkai suruh makan saya, Rasulullah. Tahu nggak? Kamu tadi makan bangkai yang lebih parah daripada bangkai kambing ini. Kamu tadi makan daging saudaramu, bangkai saudaramu yang kamu makan. Oh gitu, ya Rasulullah. Dia baru sadar bahwa dia pernah melakukan apa? Ghibah, gosip, ya. Itu lebih parah daripada makan bangkai. Kenapa? Kalau makan bangkai hewan. Kalau ghibah, makan bangkai manusia. Itulah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, jadi inilah masyarakat muslimin, 4 hal bisa hilang dengan 4. Yang pertama, akal.
bisa hilang dengan ghadab, dengan marah. Yang kedua, agama bisa hilang dengan hasad. Yang ketiga, ya, tamak, ya, bisa hilang. Mohon maaf, malu hilang dengan adanya tamak, dan amal soleh bisa hilang dengan ghibah. Masya Allah, ghibah, ya. Baik, kita lanjutkan. Al-maqalatu at-tasi'ah asyarah, makalah ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minal khisal fil jannati khairun minal jannah. Masya Allah. 4 hal ini di surga, ya, tapi lebih baik daripada surga itu sendiri. Masya Allah, ya. Apakah ada yang lebih baik dari surga? Subhanallah. Ini, apakah ada yang lebih baik, lebih hebat dari surga? Ada ini. Ya, arba'atun fil jannah khairun minal jannah. Awalan al-khuludu fil jannah khairul minal jannah. Kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Subhanallah. Wa khidmatul malaikah fil jannah khairun minal jannah. Yang kedua, pelayanan dari para malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Subhanallah. Yang ketiga, wa jiwarul anbiya'i fil jannah khairun minal jannah. Bertetangga, berdekatan dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa hasuna, Allah berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah, ya. Wa ridallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Nah, yang terakhir, ridha Allah Ta'ala di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Subhanallah, ya. Ternyata ada yang lebih baik dari surga, ya. 4 hal, ya, lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama apa? Al-khuludu fil jannah, kekal di dalam surga, ya, lebih baik daripada surga itu sendiri. Itulah yang akan diterima bagi orang-orang yang beriman. Yang akan masuk surga adalah khalidina fiha abada. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, subhanallah. Dia khalidina fiha abada. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kekal di dalam surga lebih baik dari surga. Yang kedua, khidmatul malaikah fil jannah khairun minal jannah. Pelayanan para malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Fa khidmatul malaikah tadullu ala ziyadati irtifai ahlil jannah. Pelayanan para malaikat, ya, khidmah para malaikat itu menunjukkan tambahan, ya, kemuliaan bagi ahli surga. Jadi ahli surga kalau dilayani oleh para malaikat menunjukkan kemuliaannya. Subhanallah, ya, lebih mulia daripada penghuni surga itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wajiwarul anbiya, ya, fil jannah li ahliha khairun minal jannah. Bertetangga dengan para nabi, ya, di surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri, ya. Subhanallah, ya, ya, bertetangga dengan nabi, berdekatan dengan nabi. Siapa saja yang bisa berdekatan dengan nabi? Kata qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya dan yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Inilah tetangga nabi nanti di surga, ya, yang bersama dengan nabi itu adalah lebih baik daripada surga itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT, wa hasuna ulaika rafiqa, ya, wa hasuna ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina
wasiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Subhanallah. Yang keempat, yang terakhir, waridallahi ta'ala fil jannah an ahliha khairun minal jannah li'anna ridwanallah ta'ala akbar min jami'in ni'am. Ridho Allah di surga kepada penghuninya adalah lebih baik daripada surga itu sendiri. Kenapa? Karena sungguh ridho Allah adalah paling besar dari segala macam kenikmatan, ya. Subhanallah. Ridho Allah adalah kenikmatan yang besar. Radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itulah ridho Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Dalam ayat lain, ulaika ashabul jannah, ya, wa ridwanu minallahi akbar, ya, dalam surat Ali Imran masalah, ya. Ridho Allah itulah yang lebih besar, nikmat yang lebih besar, ya, daripada surga itu sendiri, ya. Bahkan di dalam surga itu sendiri manusia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi. Yang kenikmatan yang paling tinggi adalah ketika bisa melihat Allah di dalam surga. Qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya? Ru'yatullah fil jannah, yaitu melihat Allah di surga. Itulah Allah SWT ridho kepada mereka. Demikian masyarakat muslimin, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Masih ada beberapa menit, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo. Ya, tuh. Ya, terima kasih. Puasa Arafah hari Sabtu, ya, apa enggak bertepat dengan orang Yahudi hari Sabtu? Jadi masyarakat muslimin memang benar tidak boleh puasa hari Sabtu saja, enggak boleh. Enggak boleh, kenapa? Apabila tidak ada sebabnya, ya, enggak ada sebab, ya, bukan Arafah, bukan yang lain-lain. Kalau jadi misalnya bapak-bapak niatnya puasa hari Sabtu aja, tapi bukan niat Arafah, nggak boleh. Niatnya ya pokoknya Sabtu aja puasa, nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk puasa Arafah boleh, gitu ya. Jadi karena ada sebab, itu ya. Kemudian tadi baru Ru'yatul Hilal, siapa yang menentukan apa namanya di bawah 2 derajat, di bawah 3 derajat, nggak boleh. Itu para ulama, ya, kesepakatan para ulama, Mabim, ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan juga Singapura, ya, kalau salah, ya. Ya, jadi kesempatan para ulama. Dulu bahkan di Indonesia di Nahdiyin aja hanya 2 derajat, ya. Kemudian ketika dengan beberapa negara di ASEAN menjadi 3 derajat. Karena sungguhnya kalau 2 derajat aja masih sangat kecil, ya, kemungkinan dilihat tuh mungkin nggak kelihatan, ya. Ya, para ulama bahkan bisa melihat tuh, benar-benar lihat tuh katanya 6 derajat, ya. Ini udah 3 derajat mungkin sudah lebih ini. Jadi ru'yah, ya, ru'yah itu kan melihat, ya, memang. Jadi kalau nggak bisa dilihat, ya belum, ya, begitu. Itulah sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena kalian melihat hilal, dan berbukalah karena kalian melihat hilal. Demikian. Iya. Ulama, karena pengalaman nggak bisa ngelihat bulan di bawah 2 derajat, nggak bisa ngelihat. Makanya Muhammadiyah mengatakan kelihatan itu atau ada, kenapa? Ada tuh berarti bukan bisa melihat, tapi
hisab ya. Oh ini sudah ada wujudul hilal, wujudnya udah ada, cuman nggak kelihatan, kan nggak ada kan? Wujudnya udah ada, cuman nggak kelihatan, ya seperti apa namanya ada apa nama yang sangat kecil itu nggak bisa kelihatan, dengan mikroskop baru kelihatan. Juga mungkin kalau ada mungkin saudara kita datang dari kampung, udah di mana nih? Oh udah di tol Jagorawi ya. Kita bisa ngelihat, bisa ini hubungi dengan telepon ya, cuman belum kelihatan kan, wajahnya belum kelihatan ya, tapi sebenarnya udah datang ya. Itu ya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan sekedar, bukan hanya ada atau nggak ada ya, tapi masalah kriteria ya. Kalau kriterianya mau dia wujud ya memang sudah ada, tapi kan belum kelihatan kan begitu. Demikian kurang lebih mohon maaf, aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.